Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 758. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun harta karun apapun membutuhkan poin kontribusi dalam jumlah besar. Anda saat ini seharusnya belum memiliki poin kontribusi, tetapi Anda hanya dapat melihatnya. Pergilah, kata lelaki tua itu. Setelah mengatakan itu, dia kemudian membuka pintu. Begitu pintu terbuka, hembusan harta karun tiba-tiba mengalir ke wajah Kincen. Dan pada saat yang sama, ada juga hembusan gulungan yang tersapu keluar. Kincen merasakan luasnya pengetahuan seperti laut dalam sekejap. Kincen kemudian melengkungkan tangannya kepada orang itu dan langsung masuk ke dalam. Setelah Kincen masuk, pintu itu kembali tertutup perlahan. Ya, yang ini penuh dengan napas dan sangat panjang. Dibandingkan dengan beberapa raksasa puncak tahap tengah suci surgawi, itu tidak lemah sama sekali. Tanpa diduga, kali ini Tianjuo benar-benar merekrut seorang jenius. Apakah Tianjuo benar-benar menemukan harta karun atau tidak? Tapi napas di tubuhnya sangat misterius. Saya menebak nasibnya, tetapi saya tidak tahu asalnya. Itu sangat aneh. Kata orang tua di pintu itu, dia tampaknya memiliki roda takdir yang berputar di matanya. Dia menghitung sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi keraguan. Banyak buku klasik, kata Kincen saat ini begitu Kincen memasuki bagian dalam aula harta karun. Dia melihat karya klasik yang tak terbatas. Kumpulan buku klasik jatuh di atas rak buku tinggi, menjulang ke langit, berisi buku klasik yang tak terhitung jumlahnya, dari sebelum langit runtuh hingga saat ini. Buku klasik ini, siapapun, jika itu diambil, dapat menimbulkan sensasi, tetapi itu sangat umum di dalam Tianjuo. Namun, buku klasik ini bukanlah yang asli, melainkan fotokopi. Yang asli mungkin telah hilang, atau mungkin tidak mungkin bagi mereka untuk muncul di sini di aula harta karun markas besar Tianjuo. Kecuali rak buku, ada buku klasik di mana-mana di antara langit dan bumi. Dari kejauhan, saya melihat samar-samar. Tetapi ada banyak buku klasik yang menumpuk, membentuk gunung dan bahkan sungai. Buku klasik ini termasuk slip giok, kertas, batu, emas, dan yang lainnya. Dan bahkan ada kumpulan cahaya yang menyampaikan kesadaran. Kincen kemudian menyentuh seberkas cahaya dan segera banjir informasi mengalir ke dalam pikirannya. Ini adalah buku klasik yang menceritakan sejarah langit. Ini berisi banyak hal yang tidak diketahui oleh Kincen. Selain alat pemurnian klasik, ada banyak koleksi yang menceritakan sejarah manusia di langit. Luar biasa, teknik penyembuh langit, serap, kata Kincen seraya melihat buku-buku itu. Dan tiba-tiba, informasi-informasi membanjiri pikiran Kincen dan muncul di benaknya. Dengan banyaknya buku, membaca saja tentu saja tidak cukup, butuh waktu berjam-jam. Kincen sedang bersiap untuk menggunakan teknik penyembuh langit untuk memproduksi berita dan menggunakan sumber waktu untuk memahami berita. Namun di saat itu tiba-tiba boom. Dalam benak Kincen, buku kuno misterius itu tiba-tiba muncul. Apa? Ini adalah pertama kalinya Kincen melihat buku kuno misterius muncul ketika dia tidak dalam bahaya. Buku kuno misterius itu muncul dan tiba-tiba meledak dengan cahaya misterius. Dan tiba-tiba juga semua buku di seluruh kuil harta karun itu memancarkan sedikit cahaya. Setiap Kincen menyentuh buku-buku itu, buku-buku itu sepertinya memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, diserap oleh buku kuno misterius dan menghilang. Apa yang sedang terjadi di sini? Kata Kincen, dia terkejut. Mungkinkah dikatakan bahwa buku kuno misterius ini menyerap kekuatan klasik di kuil harta karun ini? Tapi di buku manapun, bukankah pengetahuan di dalamnya adalah kekuatan yang paling kuat? Kincen dapat merasakan bahwa setelah menyerap kekuatan buku-buku klasik ini,
Buku kuno misterius itu sebenarnya mulai menunjukkan penampakan sebuah buku dan mengungkapkan berbagai aturan juga pengetahuan dan memberi Qin-Chen perasaan yang luas. Singkatnya, buku kuno misterius itu menyerap semua pengetahuan di dalam buku-buku kuno klasik itu, dan kemudian semua pengetahuan itu langsung diberikan kepada benak Qin-Chen. Ini luar biasa, kata Qin-Chen. Dia jika ingin menyelesaikan membaca buku-buku ini, setidaknya membutuhkan puluhan ribu tahun atau bahkan puluhan juta tahun. Bahkan jika dia menggunakan teknik menyembuh langit, butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Tetapi sekarang Qin-Chen, dia hanya menyentuh sebuah buku. Maka pengetahuan dalam buku ini akan digabungkan ke dalam buku kuno misterius. Dan kemudian akan muncul di benak Qin-Chen. Metode ini sangat bertentangan dengan langit. Selanjutnya Qin-Chen dengan sangat cepat menyentuh buku-buku itu. Tiba-tiba sinar cahaya diserap oleh buku kuno misterius. Seketika sejumlah besar pengetahuan terukir di benak Qin-Chen. Qin-Chen tidak perlu membacanya. Pengetahuan dalam buku-buku klasik ini sudah diserap olehnya. Seberapa mengerikan ini, kata Qin-Chen. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai mengerikan, tetapi cabul. Bahkan jika dia menggunakan teknik penyembuh langit dan kekuatan jiwa untuk memahami, dan juga dikombinasikan dengan percepatan asal-usul waktu, Qin-Chen akan membutuhkan setidaknya beberapa jam untuk menguasai buku teknik pemurnian ini. Namun di bawah buku kuno misterius itu, Qin-Chen menguasai sebuah buku hanya dalam satu pemikiran. Penyimpangan macam apa ini? Apa? Dalam kejutan yang menyenangkan, Qin-Chen dengan cepat membaca buku-buku itu, dan segera pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam pikiran Qin-Chen. Setiap halaman buku ini mewakili sebuah peradaban. Ada catatan sejarah langit, ada catatan materi langit, ada catatan teknik pemurnian, ada catatan informasi dari 10.000 kelompok etnis, juga membuat berbagai seni bela diri klasik, teknik alkemis, formasi, dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, semuanya itu terukir di dalam buku. Dan semuanya itu langsung bergabung ke dalam pengetahuan di benak Qin-Chen. Jika orang biasa dipenuhi dengan begitu banyak pengetahuan di dalam pikiran mereka mungkin akan menjadi orang gila dalam sekejap. Tetapi Qin-Chen tidak mengalami kesulitan. Buku kuno misterius itu memancarkan cahaya berkabut, dikombinasikan dengan teknik terlarang jiwa surgawi dan sirkulasi waktu. Setiap potongan pengetahuan bergabung ke dalam pikiran Qin-Chen dan menjadi pengetahuan di benak Qin-Chen, menjadikan pikiran Qin-Chen seperti perpustakaan. Dalam benak Qin-Chen, pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Dia dengan cepat menyentuh buku-buku itu tanpa harus membacanya, dan segera pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya menjadi pengetahuannya sendiri. Boom! Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Ketika Qin-Chen selesai menyimpan buku terakhir, pikiran Qin-Chen langsung bersinar terang. Sebuah buku misterius terbentuk. Oke, sudah selesai. Buku asal-usulku sudah diringkas, kata Qin-Chen seraya berdiri dan mengamati buku asal-usul di tubuhnya. Ketika buku asal-usulnya terbentuk, dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan bahkan melihat masa depan. Namun, buku asal-usulnya masih sangat lemah. Meskipun buku-buku kuno di kuil harta karun telah hilang, itu hanya setara dengan rumah Guanghan, setara dengan cabang Tianjuo Putian. Buku asal-usul Qin-Chen masih terlalu kecil. Di masa depan, Qin-Chen perlu terus mengumpulkan pengetahuan, menulis lebih banyak pengetahuan dan peradaban, dan terus mengembangkan kekuatan buku asal-usul ini. Jika dia bisa menulis pengetahuan tentang seluruh alam surga, Qin-Chen bahkan tidak tahu seberapa jauh buku asal-usul ini akan tumbuh. Dan apakah itu akan menjadi harta surga yang menjaga buku pengetahuan, seperti buku semua orang suci di zaman kuno? Apa asal-usul dari buku kuno misterius ini, kata Qin-Chen. Dia terkejut lagi. Saat ini dia semakin penasaran dengan asal-usul buku kuno misterius itu, dan bahkan lebih kaget lagi. Tidak peduli apa asal-usul buku kuno misterius itu, Qin-Chen selalu merasa bahwa buku kuno asal-usulnya sangat penting. Karena setiap sejarah peradaban ditulis oleh banyak orang suci yang telah menghabiskan kekuatan dan kebijaksanaan.
Sebagai anggota ras manusia, Qin Chen memiliki kewajiban untuk meneruskan tanggung jawab ini. Apa yang harus Qin Chen lakukan di masa depan adalah terus mengumpulkan pengetahuan dan peradaban untuk menyempurnakan buku asal-usul ini, tidak membiarkannya mati, dan tidak membiarkannya tersegel dalam sungai sejarah yang panjang. Kali ini Qin Chen telah memadatkan buku asal-usulnya. Itu merupakan transformasi besar baginya. Pengetahuan yang luas memberi Qin Chen wawasan, mengamati detail, dan membedakan masa lalu dan masa kini. Sesaat berikutnya, Qin Chen kemudian meninggalkan tempat buku-buku klasik dan mulai memasuki area harta karun. Tiba-tiba harta berwarna-warni bermekaran dengan cahaya, memberi Qin Chen perasaan mengejutkan. Boom! Harta karun yang kuat di area harta karun tersapu, dan bahkan membentuk badai yang mengerikan. Jika tidak ada kartu kehidupan, harta dari harta karun ini saja dapat langsung membunuh seseorang yang kuat. Harta-harta ini terlalu banyak, kata Qin Chen. Dia melihat sekeliling. Harta yang dapat ditempatkan di sini adalah semua harta di atas tingkat surgawi, dan harta di bawah tingkat surgawi tidak mungkin ditempatkan di sini. Ada banyak jenis harta tergantung di udara, diselimuti penutup cahaya tak terlihat. Jika Anda ingin mendapatkan harta-harta di sini, Anda harus memiliki poin kontribusi. Tetapi sekarang Qin Chen tidak memiliki poin kontribusi sama sekali, jadi tentu saja dia tidak bisa menukarnya. Qin Chen kemudian mulai melihat dengan santai, dan dia melihat sebuah pisau lebar dengan harga 10.000 poin kontribusi. Kemudian tatapan Qin Chen bergeser, dan tatapannya langsung tertuju kepada sebuah pedang. Setelah melihat pedang itu, Qin Chen segera tahu waktu untuk menyempurnakan pedang itu. Berbagai efeknya, formasi terukir, dan juga berbagai bahan-bahannya. Ini mengejutkan Qin Chen. Sekarang dia hanya dengan melihat pedang itu, dia langsung tahu berbagai bahan, cara penyempurnaan, dan lainnya dari pedang itu. Qin Chen menyadari bahwa ini adalah kitab asal-usul. Qin Chen tahu bahwa dia telah melihat semua buku di kuil harta karun ini, telah bergabung ke dalam kitab asal-usulnya, mengubah pengetahuan ini menjadi pengetahuan dalam pikirannya sendiri. Qin Chen kemudian menenangkan pikirannya. Mata Qin Chen tertuju kepada harga pedang itu, dan ternyata harga pedang itu sebesar 10.000 poin kontribusi. Saat ini Qin Chen tidak tertarik pada harta-harta ini. Dalam hal serangan, dia memiliki pedang karat misterius, dan dalam hal bersembunyi, dia juga memiliki cakram Gyo Qian Kun. Yang mungkin paling dibutuhkan Qin Chen saat ini adalah harta-harta seperti baju besi ataupun harta luar angkasa yang dapat diintegrasikan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Sesaat kemudian Qin Chen sudah memasuki level harta yang lebih tinggi. Namun sayangnya Qin Chen masih belum menemukan harta yang diinginkan olehnya. Lebih baik memilih beberapa harta pertahanan untuk Chen Sisi, Ao Qingling, dan Qin Tinting, kata Qin Chen. Hatinya tergerak. Qin Chen kemudian masuk jauh-jauh melihat berbagai harta pertahanan. Dan setelah beberapa saat dia sedikit terkejut. 30.000, 40.000. Semakin dalam Qin Chen masuk, semakin mahal harga harta karun itu. Kuncinya adalah harganya murah, dan Qin Chen tidak menyukainya sama sekali karena efek perlindungannya tidak begitu baik, tetapi yang lebih baik terlalu mahal. Selanjutnya tatapan Qin Chen tiba-tiba tertuju kepada sebuah pakaian sutra. Pakaian sutra itu bersinar seperti langit berbintang. Namun setelah Qin Chen melihat harganya, yaitu seharga 50.000 poin kontribusi, Qin Chen mengerutkan kening. Harta pertahanan ini sangat cocok untuk Ao Qingling, namun harganya terlalu mahal. Selanjutnya Qin Chen melihat sebuah harta pertahanan berbentuk jubah bulu Phoenix. Ini terbuat dari bulu monster kuno 9 Phoenix. Ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan lembut juga nyaman dipakai. Namun setelah Qin Chen melihat harganya, itu ternyata seharga 88.000 poin kontribusi. Mendesis. Melihat itu Qin Chen menghirup udara dingin karena harganya paling mengejutkan, yaitu 88.000 poin kontribusi. Pada akhirnya Qin Chen terus melihat-lihat. Namun pada saat ini, tiba-tiba asal-usul waktu di tubuh Qin Chen melakukan gerakan abnormal. Apa ini? Qin Chen tidak berpikir banyak, dia kemudian mengikuti gerakan abnormal dari asal-usul waktu.
Kincen kemudian melihat tiang tidak berwarna. Tiang ini memancarkan napas waktu, melayang di langit di sekitar, melayang di antara harta lainnya. Asal-usul waktu. Tidak, ini adalah jeda waktu, kata Kincen. Dia menarik napas. Dia tidak menyangka ada harta jeda waktu di kuil harta karun di sini. Separ waktu, harta karun dengan kekuatan waktu khusus. Rumor adalah sejenis kristalisasi waktu yang lahir selama aliran tahun yang terus-menerus dan mengandung makna dan kekuatan waktu. Dikabarkan bahwa setelah seorang prajurit benar-benar menyerap waktu separ ini, dia akan dapat memahami sedikit kekuatan waktu. Harta karun semacam ini sangat menentang langit. Bagaimana mungkin itu muncul begitu saja di kuil harta karun ini? Kata Kincen. Kemudian Kincen buru-buru melihat harganya. Setelah melihat harganya sekilas, Kincen hampir muntah darah di tempat. 880.000 poin kontribusi. Sial, apakah ini perampokan? Tidak heran tidak ada yang bisa menukar, kata Kincen. Dalam sekejap Kincen mengerti alasan kedatangannya. Menurut sebuah buku yang pernah dilihat oleh Kincen sebelumnya, jeda waktu bukanlah harta khusus di langit kuno. Meskipun jarang, time separ atau jeda waktu itu sudah berkali-kali muncul karena sejarahnya yang panjang. Banyak pria kuat dan juga berkuasa mengetahui bahwa itu sangat berharga. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli, mencoba memahami makna mendalam dari jeda waktu itu. Namun, selama bertahun-tahun hampir tidak ada orang yang benar-benar dapat memahami ataupun menguasai jeda waktu ini. Seiring berjalannya waktu, time separ telah menjadi harta karun legendaris dengan nilai yang luar biasa. Namun hanya sedikit orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membelinya karena sangat sulit untuk memahaminya. Sama seperti separ waktu ini, harganya 880.000 poin kontribusi. Dengan kekuatan penyuling, cabang Tianjuo Guanghan Putian hampir tidak mungkin menghabiskan begitu banyak poin kontribusi dan juga tidak mungkin untuk menukarnya. Namun pada saat ini, separ ini tidak berpengaruh kepada banyak orang, tetapi itu penuh daya tarik bagi Kincen. Orang lain dengan separ waktu tidak akan dapat memahami dan menguasainya. Tetapi Kincen berbeda. Dia memiliki asal-usul waktu dan dapat dengan mudah memahami makna waktu yang mendalam. Napas Kincen tiba-tiba naik. Dia belum bisa mengendalikan asal-usul waktu karena dia belum bisa memahami makna waktu yang mendalam. Tetapi jika dia memiliki separ waktu ini, semuanya akan berbeda. Selain itu, jika Kincen telah menguasai makna dari separ waktu, jika Kincen menggunakan kekuatan asal-usul waktu, orang lain akan berpikir bahwa itu adalah kekuatan dari separ waktu. Setelah keluar dari sini, aku harus membelinya, kata Kincen. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Tetapi ketika dia melihat harga 800.000 poin kontribusi, dia sakit kepala lagi. Harga ini tidak lagi bisa dikatakan mahal, melainkan harga setinggi langit. Apalagi saat ini Kincen baru saja bergabung dengan Tianjuo. Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.